Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Ratu Channel, masih tentang kolam. Di kesempatan kita kali ini saya akan membahas desain kolam koi minimalis yang tentunya mudah dan sangat sederhana. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih menemani saya sampai sekarang, dan buat teman-teman yang baru aja menemukan channel ini, semoga teman-teman diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini teman-teman bisa lihat ada sebuah kolam koi minimalis dengan ukuran 3x3 meter dengan kedalaman kolam sekitar 80 cm. Nah, untuk kolam ini menggunakan 4 chamber, di antaranya adalah chamber mekanis. Untuk fungsi utama dari chamber filter mekanis ini adalah untuk menyaring kotoran yang masih dalam bentuk padat. Jadi seperti bekas sisa pakan atau juga kotoran ikan. Kemudian untuk filter mekanik ini, teman-teman dapat menggunakan media seperti jet mat filter, dan bentuknya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapetin barang ini di marketplace juga banyak. Cari yang bahannya terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Dan untuk bahannya sendiri ini terbuat dari material plastik yang bisa kita cuci kapan aja kita mau, sehingga kita bisa mempergunakannya kembali setelah proses kuras. Dan chamber mekanik ini berupa jet mat yang berfungsi sebagai filter mekanik untuk mengurai kotoran padat sebelum air mencapai filter biologis. Kemudian untuk tingkat ketebalannya juga berbeda-beda. Ada yang tebal, ada juga yang tipis. Kalau yang tebal biasanya mempunyai tingkatan kerapatan 0,5 mili. Jadi makin tebal itu makin rapat pori-porinya. Dan jika ada pertanyaan mengenai bagus nggak kalau misalnya pakai filter seperti ini, ya, saya katakan bagus karena memang saya sudah melakukannya atau sudah sering sekali saya membuat media filter ini dengan menggunakan jet mat. Selain kotoran akan mudah tertampung di sini, kita juga bisa menggunakannya kembali setelah kita bilas teman-teman. Karena memang bahan ini tidak mudah rusak dan tidak seperti busa filter untuk chamber yang sering kita gunakan pada media filter akuarium, dan memang cukup awet digunakan. Dan apakah sirkulasi ini tidak menghambat karena memang kecilnya pori-pori pada jet mat? Tidak teman-teman, karena memang jet mat ini mempunyai pori-pori seperti serabut yang memang tetap akan bisa ditembus oleh air. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Yang pertama, kita letakkan dulu jaring nelayan pada dasar chambernya. Kemudian kita pasang penyangga filternya, dan untuk penyangganya boleh menggunakan besi, kayu, atau memang teman-teman bisa beli penyangga filter yang banyak dijual di pasaran. Dan pastikan dulu untuk ukuran chambernya, baru teman-teman bisa pesan sesuai ukuran. Kemudian untuk simpan jet matnya pada penyangga filter, perhatikan jet mat ini dibuat dari material plastik, jadi untuk bebannya sangat ringan sekali. Maka kita atasi dengan penyimpanan bebatuan pada area atas media filternya teman-teman. Kemudian setelah proses penguraian kotoran padat pada chamber pertama, langkah untuk berikutnya pada chamber kedua berperan, yaitu sebagai chamber biologis, yang mana chamber biologis ini berfungsi untuk mengurai kotoran yang lebih lembut. Dan jenis kotoran yang diatasi di sini adalah amoniak yang merupakan senyawa berbahaya. Nah, untuk amoniak ini sendiri itu sering kita dapati di air kolam teman-teman, seperti di tempat kolam budidaya yang biasanya penuh dengan ikan. Jadi nggak menutup kemungkinan jika memang kolam kita penuh dengan ikan atau over kapasitas, biasanya amoniak ini tumbuh. Dan tumbuhnya dari mana? Bisa dari sisa pakan, kemudian bisa dari air yang memang tidak bagus lagi atau sudah keruh, kemudian bisa dari ikan yang mati. Hal ini menyebabkan amoniak menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala utama dalam usaha budidaya perikanan. Nah, kenapa di sini kita beri chamber biologis pada kolam? Karena filter biologis pada chamber kedua berperan dalam mentransformasi amoniak menjadi nitrat. Jadi senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungan kolam. Untuk filter biologis ini, teman-teman dapat menggunakan biobol untuk melakukan proses nitrifikasi yang menghasilkan bakteri baik. Biobol ini juga bisa dijadikan untuk tempat tinggal bakterinya teman-teman.
Jadi untuk bakteri-bakteri ini kemudian akan bekerja secara efisien dalam mengurai zat amoniak menjadi nitrat, menjadikan air kolam lebih aman dan bagi ikan yang dipelihara. Dan jika teman-teman ingin mempercepat pertumbuhan bakteri, teman-teman dapat memilih produk bakteri starter yang berbentuk cair, nanti diaplikasikan di chamber filter biologis. Banyak kok dijual di pasaran. Kemudian untuk langkah selanjutnya pada urutan chamber ketiga adalah penerapan filter kimia yang bertugas menyaring zat partikel yang masih tersisa setelah proses chamber biologi selesai. Jadi material yang digunakan untuk filter kimia dapat berupa bebatuan zeolit yang memiliki kemampuan pengikat nitrit dan juga zat partikel yang masih ada. Jadi untuk chamber ini juga akan berfungsi untuk menstabil pH airnya teman-teman. Jadi ketika nanti kolam teman-teman ada di outdoor, kemudian sering tertambah air akibat hujan, maka pH air akan sedikit terkurangi oleh filtrasi yang ada di chamber 3 ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah chamber 4. Pada tahap ini chamber ini berfungsi sebagai penyalur air ke kolam utama teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman simpan pompa, dan juga untuk chamber ini bisa teman-teman pasang lampu UV. Lampu UV ini berperan dalam membunuh jentik nyamuk dan juga mengatasi pertumbuhan alga. Jadi sinar UV ini berfungsi untuk menjernihkan air dengan membunuh kuman-kuman yang dapat dikontrol untuk perubahan lumut seperti bakteri, alga. Jadi kenapa kolam selalu jernih dan terlihat mengkristal? Rahasianya memang adalah sistem filtrasi yang benar dan sirkulasi yang benar. Pengaplikasian UV pada chamber terakhirlah yang membuat kolam kita bisa menjadi jernih dan mengkristal. Begitu, mungkin saya cukupkan sekian di pertemuan kita kali ini. Saya tidak niat untuk menggurui. Semoga channel ini bisa menjadikan motivasi buat teman-teman yang ingin bikin kolam sederhana. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.